Oke, selamat datang. Selamat siang pada rekan-rekan semuanya. Hari ini kita lanjutkan sesinya kita untuk paparan proceeding dari artikel-artikel yang sudah kalian kirimkan kepada kami. Untuk sesi pertama kita mulai dengan artikel dari kelompok Niputu Maira Dian Purnami, Niwayan Widya Sulianingsih, dan Niputu Eka Widyantari dengan judul Pemanfaatan Pauton sebagai Media Pembelajaran Kreatif Berbasis Digital. Waktu dan kesempatan saya persilahkan, waktu akan diberikan selama 15 menit. Jika ada pertanyaan akan kita diskusikan nanti kalau masih ada waktu. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang. Sebelumnya izinkan kami untuk mengucapkan Pangandawi Umat Om Swastiastu. Mohon izin sebelumnya kami ingin membuka masker terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1, di mana kami adalah mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia, ingin memaparkan artikel ilmiah dengan judul Pemanfaatan Powtoon sebagai Media Pembelajaran Kreatif Berbasis Teknologi. Sebelum kami memaparkan artikel kami, maka izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Niputu Maira Dian Purnami, atau bisa dipanggil dengan Maira, dan rekan di sebelah saya ini ada Niputu Eka Widyantari, dan rekan di sebelah kiri saya ini ada Niwayan Widya Sulianingsih. Jadi untuk menghemat waktu, saya akan langsung serahkan kepada rekan saya untuk memaparkan artikel ilmiah dari kelompok kami. Kepada Saudari Widya, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan artikel dari kelompok kami. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini teknologi adalah alat yang dikembangkan oleh ilmu pengetahuan serta digunakan untuk memudahkan orang memecahkan masalah dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada secara etimologis, teknologi sendiri berasal dari gabungan dua kata, ethnos dan logos. Dalam bahasa Yunani, ethnos berarti keterampilan dan logos berarti pengetahuan. Teknologi berarti pembelajaran keterampilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teknologi adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan secara keseluruhan suatu aplikasi yang menyediakan produk-produk yang diperlukan untuk membangun dan membantu kehidupan manusia. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada di era digitalisasi 5.0 saat ini. Teknologi berkembang dari waktu ke waktu di berbagai bidang kehidupan manusia, baik di bidang transportasi, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, teknologi telah berkembang pesat dan banyak digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi mengenai bahan ajar, menggali ilmu pengetahuan, serta berkomunikasi antara guru dan siswa. Selanjutnya dapat dilihat dari kemajuan teknologi semakin meningkat seiring dengan kemajuan zaman. Guru perlu menggunakan lebih banyak media dalam proses pendidikan, dan guru perlu mengetahui lebih banyak tentang standar siswa. Kriteria di sini adalah kemampuan dan kelebihan siswa dengan kelima panca inderanya. Misalnya, ada siswa yang dapat mendengar dengan baik atau suara,
siswa yang dapat melihat atau visual, dan siswa yang menggerakkan atau menulis dalam materi. Dalam menghadapi fenomena ini, guru harus lebih termotivasi untuk menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Di masa modern ini, dikembangkan berbagai aplikasi yang dapat mendukung proses belajar mengajar dengan menciptakan media pembelajaran berbasis teknologi. Salah satu di antaranya adalah Poton. Poton adalah layanan pembuatan presentasi online dengan beberapa fitur animasi yang sangat menarik seperti animasi tulisan tangan, animasi kartun, dan efek transisi yang lebih hidup. Dari fitur tersebut membuat pengetahuan timeline menjadi sangat mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada layanan menampilkan karakter kartun, model animasi, dan objek kartun lainnya. Oleh karena itu, untuk merangsang minat siswa dalam mempelajari materi yang diajarkan, pendidik harus menyampaikan materi secara jelas agar peserta didik mampu memahami dan menyerap materi yang disampaikan di kelas. Penggunaan media pembelajaran kreatif yang tepat dan beragam mengatasi sikap pasif siswa, serta membangkitkan semangat belajar, memungkinkan interaksi, serta memungkinkan siswa untuk sendiri insentif yang sama. Media pembelajaran Poton membuat konsep siswa dapat tampilan dan fungsi yang lebih menarik. Di sini ada tujuan dari penelitian, yaitu berdasarkan rumusan masalah tersebut. Maka tujuan penulisan ini adalah untuk dapat mengetahui keefektifan dari penggunaan Poton sebagai media pembelajaran kreatif berbasis teknologi. Adapun manfaat dari penelitian ini, manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah dapat menambah wacana baru tentang pemanfaatan Poton sebagai media pembelajaran kreatif yang bermanfaat dalam proses pembelajaran di sekolah dan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya. Di sini ada jenis penelitian. Beberapa data dan informasi yang diperoleh pada tahap pengumpulan data kemudian diolah dengan menggunakan suatu metode analisis deskriptif berdasarkan data sekunder. Teknik pengumpulan data. Data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan, dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data dari skripsi, jurnal ilmiah, serta media elektronik berupa internet. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan. Yang pertama, sebelum analisis data dilaksanakan, penulis terlebih dahulu melakukan studi pustaka yang menjadi bahan pertimbangan dan tambahan wawasan untuk penulis. Yang kedua, untuk melakukan pembahasan, analisis, dan sintesis data-data yang diperoleh, diperlukan data referensi yang digunakan sebagai acuan di mana data tersebut dapat dikembangkan untuk dapat mencari kesatuan materi sehingga diperoleh suatu solusi dan kesimpulan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang masalahnya terdapat keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul diseleksi dan diurutkan sesuai dengan topik kajian
dengan teknik analisis data bersifat deskriptif argumentatif. Ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Menurut penelitian WAN 2017 pada kelas 10 IIS 3 tanggal 14 November 2016 dan 21 November 2016 bertempat di MA Matala Ul Anwar. Dalam pembelajaran kelas 10 IIS 3, motivasi pendidikan diamati sebelum dan sesudah melaksanakan eksperimen. Berdasarkan data penelitian pra-eksperimen yang dilakukan pada tanggal 14 November 2016, rata-rata indeks motivasi belajar siswa adalah 67,68, sedangkan menurut hasil penelitian setelah dilakukan percobaan pada tanggal 21 November 2016, indeks motivasi belajar siswa rata-rata sebesar 80,6. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa motivasi belajar siswa meningkat sebelum dan sesudah percobaan. Selanjutnya ada peningkatan ini merupakan keberhasilan dari pemanfaatan media pembelajaran Foton sebagai media penyampaian materi audio visual di kelas percobaan. Memaparkan materi pembelajaran melalui media Foton tidak hanya dapat merangsang minat siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar, tetapi juga merangsang rasa ingin tahu dengan bertanya kepada guru mengenai konten materi pembelajaran yang masih belum dipahami. Kehadiran media pembelajaran Foton telah membawa perubahan yang signifikan. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya motivasi siswa untuk fokus terhadap materi yang disampaikan dalam video tersebut. Sebelum menggunakan video, semuanya berbeda ketika banyak siswa lebih sering berbicara dengan teman sekelasnya saat menyampaikan materi. Selanjutnya ada hasil pembahasan menurut Rio Arianto. Menurut penelitian Rio Arianto 2018 pada kelas 8D SMP Nurul Islam Jember tahun akademik 2017-2018, penggunaan layanan aplikasi Foton pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, materi pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Berkat penelitian tersebut, terlihat bahwa minat belajar siswa meningkat dan tingkat menengah ke tingkat atas. Selanjutnya ada menurut penelitian Yeni Adrianti DKK 2015 terhadap 39 siswa kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 13 Palembang tanggal 1 September 2015 telah dilaksanakan penelitian terhadap media pembelajaran. Ditemukan bahwa selama proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran Foton berbasis audio visual. Selanjutnya ada menurut Syahrul Fajar. Berdasarkan analisis data dan uji hipotesis umum oleh Syahrul Fajar 2017 menemukan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan pada menggunakan layanan media pembelajaran Foton. Dengan yang pembelajaran hanya menggunakan Microsoft PowerPoint terhadap mata pelajaran IPS terpadu di SMA Negeri 25 Bandung tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis tersebut, bahwa peningkatan kinerja
kinerja belajar, ranah kognitif, kelas eksperimen memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan perolehan kinerja belajar, ranah kognitif kelas kontrol. Dan selanjutnya ada menurut penelitian Marta Dwi Pangestu dan Ahmad Ali Wafa 2018, penelitian dan pengembangan media pembelajaran multimedia interaktif Poton topik kebijakan moneter di SMA Negeri 1 Singosari pada kelas 11 IPS D. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil validasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa layanan media pembelajaran interaktif Poton dapat digunakan dalam proses pembelajaran mata pelajaran ekonomi terhadap pokok bahasan materi kebijakan moneter. Oke, waktu habis, silakan. Oke, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, kepada peserta yang lain dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Saya plot sampai 3 pertanyaan saja, tidak banyak. Oke, silakan. Judulnya adalah pemanfaatan Poton. Ibu. Pemanfaatan Poton sebagai media pembelajaran kreatif berbasis teknologi. Oke, silakan. Pertanyaannya langsung saja. Oke, kepada Bapak Dewa Krisna, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya mau bertanya terkait dengan pemanfaatan Poton yang jadi pertanyaan saya adalah seberapa efektifkah Poton ini sebagai media pembelajaran kreatif teknologi sehingga menghasilkan output bagi siswa yang menerapkan Poton. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Silakan, Maria. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Mariana Abdusandi Sinada dari semester 8B. Tadi artikel dari judul artikelnya pemanfaatan Poton sebagai media pembelajaran kreatif berbasis teknologi. Nah, saya terpaku pada kreatif berbasis teknologi. Nah, ini kan mengenai internet ya. Nah, dalam menggunakan internet ini dapat meningkatkan gairah dan semangat belajar dari siswa. Di mana
dapat meningkatkan minat belajar juga, menumbuhkan hasil belajar siswa dan bisa prestasi belajar siswa itu dapat meningkat apabila menggunakan internet tersebut. Nah ini saya rasa punya kelebihan di mana tadi karena di mana internet ini dapat di mana belajar menggunakan internet itu menumbuhkan gairah semangat belajar siswa. Nah mungkin dibalik ada kelebihannya, ada pula kekurangan ataupun kerugian dalam menggunakan atau berbasis internet tersebut. Nah yang jadi pertanyaan saya, sebutkan atau jelaskan kerugian-kerugian tersebut apabila siswa selalu terpaku dalam belajar menggunakan internet. Sekian dan terima kasih. Oke, Maria, terima kasih atas pertanyaannya. Kira-kira untuk dari teman-teman audiens, apakah ada yang bertanya lagi? Oke, satu lagi ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Anita Triyanti, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi semester 8. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1 dengan judul pemanfaatan Outlook sebagai media pembelajaran kreatif berbasis teknologi. Nah, dari penelitian kalian, apakah ada penelitian lain yang mengatakan bahwa Outlook ini sudah berhasil diterapkan di suatu pembelajaran, dan apabila ada kendala atau masalah setelah penerapan Outlook ini, bagaimana tindakan yang diambil untuk memperbaiki proses pembelajaran? Terima kasih. Oke, untuk Saudari Lia, terima kasih atas pertanyaannya. Sementara pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Jadi kami hanya menerima 3 pertanyaan saja. Chat, mohon izin, saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dewa Kresna. Mungkin pertanyaannya, seberapa efektifkah Outlook ini sebagai media pembelajaran untuk menghasilkan output yang dihasilkan? Nah, menurut dari hasil penelitian yang kami dapatkan dari penelitian atau jurnal dan skripsi yang sebelumnya, itu mengatakan ini efektif. Dikarenakan karena sebelumnya mungkin guru itu menggunakan media pembelajaran dalam penyampaian materinya itu menggunakan PowerPoint, dan itu mungkin hanya secara visual saja. Nah, sedangkan dengan menggunakan PowerPoint ini, jadi siswa itu bisa melihatnya sekaligus mendengar karena ada audio visualnya. Jadi materi itu tersampaikan bukan saja hanya bisa dilihat, tapi bisa juga sambil didengar. Nah, dengan demikian karena siswa ini tidak semua itu bisa paham hanya dari melihat saja, jadi siswa itu bisa juga dari melihat sambil mendengar. Nah, maka dengan dari itu siswa-siswa yang memiliki kemampuan tersebut jadi lebih paham terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya dengan menggunakan media pembelajaran foto ini. Sekian dari kami, mungkin Bapak, bagaimana Bapak? Baik, terima kasih Bapak.
mohon izin untuk dari kelompok kami ingin menjawab pertanyaan dari Ria Febrianti mengenai apakah ada penelitian Pautun ini mengatakan berhasil dan apabila ada kendala apa saja yang dihadapi. Nah, dari hasil penelusuran secara deskriptif yang kelompok kami lakukan, itu hampir keseluruhan mengatakan berhasil. Karena memang menggunakan media Pautun ini bisa meningkatkan minat siswa tersebut untuk memahami dan melihat materi yang diberikan oleh gurunya. Namun di samping itu ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh beberapa peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan media pembelajaran Pautun ini. Nah, salah satunya itu adalah ketika mereka melakukan eksperimen di kelas, itu ada sarana prasarana yang mungkin masih belum memadai. Ditambah lagi ini kan menggunakan sarana laptop gitu modelnya. Nah, mungkin ada dari penelitian yang dilakukan oleh Wan, tadi salah satunya beliau mengatakan bahwa penelitiannya ini berhasil tapi mengalami kendala. Nah, dari kendalanya itu salah satunya adalah sarana dan koneksi internet. Jadi sarana yang dimiliki oleh sekolahnya tersebut itu masih kurang memadai, sehingga dalam penyampaian materinya itu agak sedikit terhambat. Ditambah lagi karena salah satu perangkat yang dia gunakan di sekolah tersebut hanya bisa beroperasi satu saja. Jadi seperti itu. Kekurangannya kurang lebih biasanya di sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolahnya. Bagaimana untuk saudara Ria? Oke, terima kasih. Tes. Oke, sebelumnya kami tadi sudah melakukan diskusi. Jadi di sini kelompok kami saya wakili ingin menjawab pertanyaan dari Mariana. Ya. Tadi kerugian apa saja apabila siswa itu terlalu terpaku dalam penggunaan internet. Nah, dalam penggunaan internet ini kan kita tidak tahu kalau siswa itu keadaan ekonominya apakah dia dalam ekonomi yang baik atau kurang. Nah, jadi kalau dia di ekonominya baik, orang tuanya misalnya gitu, jadi dia masih bisa untuk atau mampu dalam membeli yang namanya kuota internet. Nah, kalau seandainya siswa ini dia masih keadaan kurang atau kurang mampu misalnya, itu dia biasanya hambatannya itu ada di kuota internet, pembelian kuota internet itu. Ditambah lagi, kan kuota internet ini terkadang mengalami kenaikan harga. Nah, dari sana itulah menjadi hambatan siswa untuk mengakses internet karena mahalnya kuota internet tersebut. Jadi demikian. Bagaimana untuk Mariana? Oke, baik, terima kasih. Baik, demikianlah presentasi artikel ilmiah dari kelompok kami. Demikian, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi. Terima kasih. Dan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Denpasar. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Nah, di mana judul yang saya ambil di sini itu adalah penerapan hybrid learning dalam proses pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Denpasar. Izin buka masker ya.
Nah, adapun yang melatar belakangi penelitian saya ini itu adalah terbitnya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tahun akademik 2021. Nah, di mana di sana disebutkan bahwa penggunaan ruangan, jadi kapasitas penggunaan ruangan di sekolah-sekolah itu ditetapkan sebesar 50% kapasitas ruangan ya. Nah, jadi penerapan ini diberlakukan bagi sekolah-sekolah yang memang sudah siap untuk melakukan PTM terbatas ya. Jadi jumlah pesertanya itu dibatasi 50% dari jumlah kapasitas di kelas tersebut. Nah, jadi harapannya dalam penelitian ini, nah, siswa itu diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, namun pada kenyataannya dalam proses pembelajaran produk kreatif dan produk kreatif dan kewirausahaan itu siswa itu masih pasif dalam proses pembelajaran mata pelajaran tersebut ya. Nah, selanjutnya hal apa yang menyebabkan terjadinya masalah itu? Nah, jadi dari segi guru atau dari sisi guru di sini dalam observasi dan wawancara yang saya lakukan sebelum penelitian dimulai, nah guru bidang studi produk kreatif dan kewirausahaan itu kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran yang dimana membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam kelas tersebut. Seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, 50% kapasitas ruangan itu boleh digunakan oleh siswa. Jadi sisanya siswa belajar di rumah ya. Siswa belajar di rumah. Nah, selanjutnya masalah dari siswa sendiri. Nah, dari siswa itu siswa kesulitan dalam memahami materi yang disajikan oleh guru ya. Sehingga dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan tersebut siswa tersendiri atau di mana lokasi penelitian ini adalah di SMK Negeri 1 Denpasar yang objek dari penelitian ini itu adalah siswa dari kelas 11 TBSM 1 dan TBSM 2 ya. Nah, di sana mereka sulit untuk menuangkan ide-idenya selama pembelajaran hybrid tersebut. Nah, di mana model atau metode yang digunakan dalam penelitian ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah hybrid learning by Google Meet ya. Kemudian yang kedua itu adalah hybrid learning by Google Classroom ya. Jadi apa yang membedakan di sana? Hybrid learning by Google Meet itu siswa yang berada di dalam ruangan, di dalam suatu kelas, dan siswa yang berada di rumahnya masing-masing yang belajar dari rumah itu bisa menyaksikan pembelajaran atau materi yang diberikan oleh guru secara langsung ya. Hanya saja lokasinya berbeda. Yang satu berada di dalam kelas, kemudian yang satunya lagi, kelompok yang lain itu berada di rumahnya masing-masing atau di tempatnya masing-masing, tidak berkumpul dalam satu kelas ya. Oke. Nah, selanjutnya penerapan hybrid learning by Google Classroom. Nah, ini berbeda dengan Google Meet ya. Kalau yang di Google Classroom dia berpaku dalam Google Classroom tersebut. Jadi materi di-share di sana seperti yang teman-teman mahasiswa mungkin di sini juga menggunakan sebelum kita menggunakan Edlink ya. Kita menggunakan Google Classroom. Nah, jadi dia tidak bisa bertatap muka langsung dengan pengajarnya. Itu yang membedakan di sini. Nah, selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini. Nah, rumusan masalah saya ambil 3 rumusan masalah. Yang pertama,
Jadi yang pertama itu bagaimana langkah-langkah persiapan hybrid learning dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian yang kedua, bagaimana aktivitas siswa dengan penerapan hybrid learning dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Lalu yang ketiga, bagaimana hasil belajar siswa dengan penerapan hybrid learning dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya tujuan dari penelitian. Yang pertama itu adalah mendeskripsikan langkah-langkah persiapan dari penerapan hybrid learning tersebut. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode hybrid learning. Lalu yang ketiga, itu mendeskripsikan hasil belajar siswa dengan penerapan hybrid learning. Nah, selanjutnya jenis penelitian. Oke, jadi dalam penelitian yang sudah saya buat ini, jenis penelitiannya itu adalah penelitian kualitatif ya. Kualitatif, di mana teknik pengumpulan data itu saya menggunakan 4 teknik. Yang pertama itu ada observasi, kemudian ada wawancara, lalu ada angket, dan ada penilaian tes ya. Kemudian analisis datanya. Dalam analisis data itu saya menggunakan teknik analisis dari Huberman. Nah, di mana di sana dipaparkan bahwa langkah-langkah dari analisis data tersebut, yang pertama ada pengumpulan data, kemudian reduksi data, lalu ada penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Nah, kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Oke, untuk yang pertama, langkah-langkahnya. Jadi, sebelum memulai penelitian, ada beberapa tahapan yang saya lalui ya, sebelum memulai penelitian ini. Nah, yang pertama, saya selaku peneliti melakukan analisis kebutuhan siswa. Jadi, melakukan analisis hal-hal apa yang diperlukan oleh siswa terkait dengan pembelajaran hybrid ya. Nah, kemudian merumuskan tujuan penerapan. Nah, tujuannya di sini disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada di sekolah tersebut ya. Sehingga masih dalam satu ranah atau satu jalur yang memang sudah ditentukan oleh sekolah itu sendiri. Oke, selanjutnya saya merumuskan materi pembelajaran, di mana saat merumuskan itu juga berkonsultasi dengan guru bidang studi tentunya, yang disesuaikan juga dengan kompetensi dan kompetensi dasar dan kompetensi dasar. Merumuskan materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa dari angket yang sudah disebarkan di awal ya. Di awal kan saya melakukan analisis kebutuhan siswa. Nah, hasil analisis kebutuhan siswa tersebut dirumuskan materi pembelajarannya. Kemudian mengembangkan alat pengukur keberhasilan setelah pembelajaran hybrid itu dilakukan. Nah, oke, tahapan kelima di sini baru mulai menyiapkan materi. Nah, di mana materi yang disiapkan di sini ada 2 tipe model ya. Yang pertama itu materi berupa PowerPoint, kemudian yang kedua berupa video pembelajaran ya. Jadi 2 materi. Lalu uji validitas media. Nah, saat materi tersebut sudah jadi, sebelum kita sajikan kepada siswa, materi tersebut diuji dulu validitasnya. Kenapa harus diuji? Jadi agar materi yang sudah selesai itu dipastikan kelayakannya untuk disajikan saat pembelajaran berlangsung ya. Nah, kemudian
setelah diuji validitas medianya, tentunya ada perbaikan-perbaikan dari tim uji validitas ya. Setelah itu saya melakukan perbaikan. Setelah perbaikan selesai, kegiatan pembelajaran dengan hybrid learning bisa dilakukan. Oke, selanjutnya, nah di sini sudah masuk ke aktivitas siswa ya. Oke, jadi, pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan itu dilaksanakan 2 hari ya, 2 hari. Kenapa saya ambil waktu singkat? Karena terbatasnya waktu agar guru di sekolah itu bisa menerapkan hybrid learning itu kepada siswanya saat mengajar. Sehingga kita coba 2 hari untuk melakukan percobaan di sana. Dan ternyata memang terbukti hasilnya itu memang sesuai yang kita harapkan. Jadi kita langsung aja ya. Jadi hasilnya itu memang sesuai yang kita harapkan, di mana penerapan hybrid learning by Google Meet itu lebih baik dan sangat baik dibandingkan hybrid learning by Google Classroom ya. Oke, next. Om Swastiastu. Selamat siang para audiens yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama saya mohon izin untuk melepas masker. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pendidikan Keterampilan Soft Skill bagi Anak-anak Berkebutuhan Khusus. Sebelum saya presentasi, bagaimana sudah siap? Selanjutnya, pertama-tama saya akan mempresentasikan tentang apa itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu yang normal lainnya, yang memiliki kebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus memiliki disabilitas. Disabilitas itu adalah suatu kondisi yang menggambarkan adanya disfungsi yang secara objektif dapat diukur atau dilihat, yang disebabkan karena adanya kelainan atau kehilangan bagian tubuh atau organ seseorang. Faktor yang menyebabkan anak itu disabilitas yang pertama adalah keturunan, yang kedua adanya kecelakaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 Ayat 3 menyatakan bahwa seluruh warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 10 ayat A menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, baik itu jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Selanjutnya, pendahuluan dari latar belakang pendidikan saya ini. Pendidikan khusus dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu pada pendidikan akademis atau sekolah luar biasa, dan kemudian ada pendidikan inklusif atau sekolah reguler yang sejalan dengan perkembangan layanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah inklusif memberikan pelayanan yang berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya, karena pendidikan inklusif adalah pendidikan pada sekolah umum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memerlukan pendidikan khusus dalam suatu kesatuan yang sistematik. Keluarga sangat berperan penting dalam anak-anak berkebutuhan khusus ini, karena keluarga dapat mengajarkan dari usia dini agar anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat berkembang seperti anak-anak normal lainnya. Apabila nanti anak-anak itu bersosialisasi dengan lingkungannya, dia sudah terbiasa dengan keadaan normal masyarakat lainnya. Tujuan dari penelitian saya ini yang pertama, dilihat dari disabilitas seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunamajemuk, gangguan komunikasi, CASBL, ADHD, dan autis,
lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat menyesuaikan dengan ABK. Yang kedua, agar anak-anak yang berkebutuhan khusus dapat mengasah kemampuannya dan minat bakatnya untuk berkarya menghasilkan suatu keterampilan yang dapat dijadikan bekal di masa depannya. Kemudian untuk meminimalisir angka pengangguran di Indonesia. Kemudian untuk menyadarkan masyarakat bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus juga bisa seperti anak-anak normalnya tanpa menyusahkan orang lain. Kemudian ada manfaat dari penelitian saya ini. Yang pertama, bagi anak berkebutuhan khusus. Bagi anak berkebutuhan khusus dapat mengasah bakat dan keahliannya untuk membuktikan pada masyarakat bahwa mereka bisa dan tidak membebani orang lain. Kemudian, anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan baik pada orang lain serta dapat menyesuaikan diri pada lingkungannya. Bagi lingkungan, yang pertama lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga lebih senang karena anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dengan lingkungan luar dan tidak selalu bergantung pada keluarga. Keluarga juga akan mudah mendidik anak berkebutuhan khusus karena adanya pendidikan soft skill. Kedua, lingkungan sekolah, di mana sekolah merasa bangga karena bisa menerima anak berkebutuhan khusus dan mengantarkan peserta didik ke masa depan yang lebih baik. Kemudian untuk lingkungan masyarakat, di mana masyarakat akan lebih mudah memahami dan menyesuaikan diri dengan anak berkebutuhan khusus. Manfaat bagi guru-guru di SMK. Guru-guru dapat mengenali berbagai karakter yang dimiliki peserta didik, serta dapat meningkatkan keprofesionalannya sebagai pendidik. Guru juga sangat berjasa karena dapat membantu anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada metode penelitian. Adapun metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi yang saya lakukan di salah satu sekolah SMK Denpasar, yaitu di SMK Negeri 5 Denpasar. Alasan saya mengambil data di sekolah ini karena SMK Negeri 5 Denpasar adalah salah satu sekolah yang terfavorit di Denpasar yang diminati banyak orang yang terpercaya sudah menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja. Dari pengamatan yang saya lakukan, data yang didapatkan di SMK Negeri 5 Denpasar sudah beberapa kali menerima anak berkebutuhan khusus. Pada tahun ajaran 2018-2019 di SMK Negeri 5 Denpasar sudah meluluskan 2 anak berkebutuhan khusus. Kemudian siswa pertama mengambil jurusan seni kerawitan atau seni seperti kesenian Bali, menggambel, dan tari. Kemudian memiliki disabilitas kelainan fisik pada kaki. Siswa kedua mengambil jurusan akomodasi perhotelan yang memiliki disabilitas kelainan fisik pada tangan. Adapun data siswa anak berkebutuhan khusus di SMK Negeri 5 Denpasar tahun ajaran 2019-2020 yaitu atas nama Putu Yanti Pertiwi yang menyandang disabilitas Sindakili Upper Syndrome, di mana Sindakili Upper Syndrome itu adalah organ tubuh bagian dalam menyatu. Contohnya, seperti tangan tidak memiliki rongga-rongga yang saya teliti dari SMK Negeri 5 Denpasar. Data siswa ini saya dapatkan dari salah satu guru yang mengajar di SMK Negeri 5 Denpasar. Beliau adalah Bapak Yoyan Mertayase, salah satu guru seni rupa. Kebetulan Putu Yanti Pertiwi ini adalah anak dari guru tersebut yang duduk pada waktu saat itu duduk di kelas 10 yang sudah melakukan operasi 12 kali. Putu sudah melakukan operasi juga ke Australia. Di sini juga Putu pernah menempuh pendidikan di SLB, jenjang pendidikan SD. Kemudian menurut Bapak Mertayase yang saya wawancarai pada tanggal 30 Agustus 2019 di SMK Negeri 5 Denpasar, anak berkebutuhan khusus harus diperlakukan khusus dan diberikan perhatian lebih. Memberitahukan kepada anak bagaimana kondisi yang dialami saat ini agar anak tidak berkecil hati dan menerima kondisi yang dialami. Kemudian hasil yang saya dapatkan dari wawancara di SMK Negeri 5 Denpasar, yang pertama
berwawancara dengan salah satu guru, yaitu Bapak Singgi Supaya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen Mutu dan juga sebagai guru bahasa Inggris. Menurut Bapak Singgi, soft skill adalah keterampilan berkaitan dengan rasa dan berkarakter. Di SMK Negeri Manepasar belum memiliki fasilitas yang memadai untuk anak yang berkebutuhan khusus. Karena dilihat dari jumlah anak yang berkebutuhan khusus masih sedikit yang bersekolah di sana, dan juga anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sana masih mengikuti sesuai dengan anak normal lainnya. Maka dari itu fasilitas belum lengkap dengan fasilitas khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Seiring berjalannya waktu, Desa Negeri Manepasar menyiapkan fasilitas memadai untuk anak berkebutuhan khusus apabila sudah benar-benar melakukan pendidikan inklusif. Pesan Bapak Singgi kepada kita semua, sebagai teman kita harus selalu membantu dan mensupport teman lainnya dan tidak membuli tentunya ya. Salah satu pendekatan sangat berpengaruh pada perkembangan anak berkebutuhan khusus. Dapat dilakukan dengan memberikan kasih sayang, kepedulian, dan juga rasa kekeluargaan pada anak berkebutuhan khusus. Solusi mengatasi siswa yang berkebutuhan khusus adalah dengan cara pendekatan lebih dalam dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus ini. Khususnya memperlakukan anak ini seperti layaknya orang-orang normal. Maka artinya kita membedakan dia adalah anak disabilitas, kita adalah anak yang normal. Kemudian dari hasil yang saya dapatkan setelah penelitian ini, di mana sekolah merupakan tempat untuk menekuni jurusan atau potensi diri mereka masing-masing yang diiringi dengan soft skill untuk menyukseskan hard skillnya. Hal yang pertama dinilai oleh dunia kerja adalah keterampilan soft skill. Soft skill itu adalah keterampilan dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua baru kita menentukan hard skillnya atau kemampuan dari luar kemampuan diri kita. Sehingga memiliki soft skill yang baik dapat bersaing di dunia kerja. Perlu menghasilkan seseorang yang berkualitas, maka harus adanya penimbangan antara soft skill dan juga hard skill. Baik, selanjutnya akan saya simpulkan dan sarannya, kesimpulannya dari pemaparan artikel yang saya buat dapat disimpulkan setelah melaksanakan pengamatan di SMK Negeri Manepasar mengenai data penerimaan siswa berkebutuhan khusus. Pada tahun ajaran 2019-2020 terdapat satu siswa yang memiliki disabilitas, yaitu atas nama Putri Yanti Pertiwi yang menyandang disabilitas tindak tindih upper syndrome. SMK Negeri Manepasar juga telah menamatkan 2 orang siswa sebelumnya yang memiliki disabilitas pada tahun ajaran 2015-2019. Kemudian sarannya, di sini akan memberikan saran sedikit untuk kita semua. Yang pertama, bagi anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus agar tetap semangat belajar dan percaya diri dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Kemudian untuk lingkungan, yang pertama lingkungan keluarga. Bagi para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, alangkah baiknya jika orang tua turut serta dalam pemantauan anaknya di sekolah, karena kedekatan anak dan orang tua sangatlah berpengaruh dalam proses perkembangan anak. Kemudian saran untuk lingkungan sekolah. Sebaiknya semua sekolah melakukan program pendidikan inklusif. Yang kedua, sekolah hendaknya menambahkan sarana-prasarana untuk menunjang proses pembelajaran dan perlu pemenuhan tenaga pendidik untuk guru pendamping khusus dalam menghadapi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yang ketiga, tenaga pendidik sebaiknya tidak membedakan antara siswa yang memiliki kebutuhan khusus pada saat proses pembelajaran. Kemudian bagi lingkungan masyarakat tidak memandang sebelah mata anak yang memiliki kebutuhan khusus, bahwa mereka juga sama seperti kita, seperti manusia yang normal biasanya. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Himaya Nurdia Suryaningsih dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Mungkin yang saya ketahui, ada beberapa masyarakat atau keluarga yang memandang memandang sebelah mata anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya ada kayak dari masyarakat kan karena dia bisa stabilitas kayak dipandang sebelah mata gitu, jadi kan dikucilkan. Dan dari keluarga itu mungkin salah satu keluarganya memiliki kekurangan lah, bilang mungkin
nyerah, nggak, maksudnya Tidak ada dukungan dari keluarga. tidak ada dukungan dari keluarga. Pertanyaannya, bagaimana cara memotivasi masyarakat atau keluarga agar memiliki dorongan untuk memberikan pendidikan formal terhadap anak yang berkebutuhan khusus? Jadi seperti saya simpulkan pertanyaannya bagaimana cara keluarga ya memotivasi anak-anak itu untuk berpendidikan itu ya. Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Widya. Jadi menurut saya sendiri cara kita pendekatan yang paling pertama adalah keluarga. Dari keluarga didikan itu pertama, kemudian dari keluarga ditanamkan bahwa anak ini adalah anak normal seperti kita biasa dan tidak membeda-bedakan bahwa kamu kurang, saya normal gitu, tidak ada. Jadi hal yang pertama yang dilakukan keluarga adalah memberikan edukasi seperti kita karena dia memiliki disabilitas mungkin kita agak sulit untuk berkomunikasi, harus perlahan mungkin ya. Pertama perlahan mungkin kita bisa menyekolahkannya pelan-pelan di suatu yayasan yang memiliki memang untuk penyandang disabilitas. Di sana kita belajar terlebih dahulu tentang karakter anak tersebut. Kemudian dari dukungan orang tua itu sangat penting karena support dari orang tua itu sangat berpengaruh dalam proses anak. Mungkin sekian juga, apakah bisa diterima? Pertama dukungan dari keluarga. Ya baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya. Lanjutkan dengan presentasi dari Bapak Muhammad Rahmatullah dari Universitas Lambung Mangkurat dengan judul artikel Implementasi Perilaku Altruistik pada Komunitas Pedagang Pasar Tungging. Oke, Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Putri-putri yang cantik dari Bali. Karena putri semua nih, hampir semuanya putri. Baik, terima kasih. Saya pertama kali mengucapkan terima kasih dulu kepada Bu Widi. Kalau di luar saya punya Dek Widi. Karena ini sebagai sebuah bentuk kerjasama dari kampus kita antar kampus, sehingga kegiatan ini juga kami inisiasi bersama dan kita bisa saling bertukar informasi bagaimana perkembangan keilmuan di tempat kita masing-masing. Dan terima kasih kami diberi kesempatan di sesi offline yang luring ini. Ada beberapa juga yang dari mahasiswa kami yang ikut di daring karena mereka tidak ikut kesini. Kalau kesini jadi luring juga mereka. Baik, saya akan sedikit bercerita tentang pendidikan ekonomi sebenarnya, karena basic saya juga dari pendidikan ekonomi. Fokus kajian saya banyak fokus pada pengembangan pendidikan ekonomi, khususnya pengembangan pembelajaran ekonomi yang berbasis kearifan lokal atau budaya-budaya lokal. Kali ini saya mengangkat judul implementasi perilaku altruistik pada komunitas pedagang pasar tungging. Kalau kita dengar kata pasar tungging mungkin ya pasti pikirnya di pasar tungging gitu ya. Dan memang itulah kenyataannya gitu. Nanti kan kita lihat beberapa ilustrasi gambar. Tetapi di sini saya akan mengangkat pada perspektif perilaku altruistik. Karena kalau kita lihat di konsep ekonomi modern gitu ya, yang namanya keberadaan ekonomi berbagi dalam platform seperti Traveloka, kemudian seperti Tiket.com, Bukalapak, Shopee yang sudah kita kenal, itu kan yang berlaku adalah prinsip ekonomi pasar. Dimana yang berlaku adalah Anda bayar, saya layani. Kalau Anda butuh jasa saya, Anda harus bayar gitu. Nah, sementara kalau kita melihat konsep ekonomi pasar ini dikembangkan untuk belajar, tentu kita tidak bisa sepenuhnya mengambil, karena kepada anak kita harus menekankan bahwa yang namanya kegiatan ekonomi tidak melulu mesti bermotif ekonomi gitu kan. Kita harus tetap memegang nilai-nilai moral gitu ya, nilai kebaikan, bahwa pendidikan ekonomi di Indonesia kalau sekarang sih diarahkan lebih ke pengembangan ekonomi Pancasila gitu ya, dengan nilai-nilai luhurnya, di mana bukan hanya prinsip-prinsip kapitalis tapi juga ada prinsip-prinsip kekeluargaan gitu ya. Mungkin nah ini yang kalau kita baca di slide ini, bahwa ini yang dari saya kutip dari dosen saya waktu S3 gitu ya. Beliau mengatakan bahwa pendidikan ekonomi di Indonesia tujuannya pada dua tujuan utama, yakni yang pertama adalah membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan ekonomi yang rasional, altruistik, bermoral, serta kita memiliki tugas untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak didik.
Kalau di perguruan tinggi mungkin dosennya diharapkan mampu memberikan menanamkan nilai tersebut kepada mahasiswa. Sementara mahasiswa ketika dia lulus dari program studi pendidikan ekonomi dan menjadi guru ekonomi, diharapkan dia bisa berperan menyebarkan nilai-nilai tersebut kepada siswa ataupun kepada lingkungan di sekitarnya atau di masyarakat yang lebih luas. Ada 3 kata kunci yang perilaku ekonomi harus dikembangkan. Yang pertama adalah rasional, altruistik, dan bermoral. Bisa? Next. Yang pertama rasional, ini mungkin yang sering kita dengar ya, sering kita bahas gitu ya. Bahwa kalau kita bertindak ekonomi ya harus rasional, ya kan? Apapun tujuan kita harus sesuai dengan apa yang kita miliki dan tujuan itu kesejahteraan, itu rasional. Mungkin banyak perilaku ekonomi yang cukup irasional ya. Seperti banyak kasus kayak Ponzi atau yang sekarang ini lagi naik daun juga seperti kasus NFT itu ya, yang apa, kripto. Ini kan kadang-kadang bisa mendorong orang untuk berperilaku tidak rasional. Nah, jadi bagaimana sekarang banyak orang-orang terjebak dengan kasus-kasus seperti arisan gitu ya, pinjaman online, itu kan perilaku ekonomi yang ingin memenuhi kebutuhan tetapi tidak rasional gitu ya. Kadang-kadang tidak memikirkan apakah ini kelak akan memberikan manfaat atau mudarat bagi dia, atau bagi orang sekitarnya, atau bagi keluarganya. Nah, ini yang salah satu yang pertama dari tujuan dari pendidikan ekonomi. Jadi bagi kita sebagai calon guru ekonomi diharapkan nanti bisa untuk diri kita juga kita agar bisa berperilaku rasional, dan juga kepada peserta didik kita tanamkan nilai-nilai perilaku rasional tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang akan kita bahas, altruistik. Jadi ada istilahnya bertindak berperilaku ekonomi bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga memberikan kebaikan kepada orang gitu ya. Jadi ada semacam nilai-nilai moral, nilai-nilai ibadah gitu ya. Bahwa mungkin di setiap agama pasti ya kita berbuat kebaikan gitu ya. Jadi apapun dengan ekonomi yang kita lakukan bukan hanya untuk membuat kita makmur sendiri, tapi juga bagaimana agar bisa membantu orang gitu ya. Bagaimana perilaku ekonomi kita itu bisa membantu orang. Itu nanti akan kita lihat bagaimana contohnya gitu ya. Kalau di setiap hari mungkin kita sudah jelas melihat ya, ketika Anda berbelanja misalnya, Anda memberi teman gitu ya, tidak untuk sendiri, itu juga salah satu bentuk perilaku gitu ya. Kadang-kadang kita membayar lebih kepada, tapi itu jarang mungkin ya. Kalau kita seringkali hitung-hitungannya kuat, apalagi perempuan biasanya kan, kalau di pasar tuh tawar-menawarnya luar biasa tuh, wah itu kencang sekali tapi itu salah satu bentuk yang rasional juga. Tapi kadang-kadang kita juga harus menunjukkan nilai altruistik. Ketika kita belanja di pasar tradisional, kita tidak menawar atau menawar seperlunya saja gitu. Itu juga salah satu bagian yang ingin dikembangkan dalam pendidikan ekonomi. Dan yang ketiga adalah bermoral. Nah, bermoral ini artinya bagaimana perilaku ekonomi kita ini tetap mematuhi nilai-nilai atau etika-etika yang berlaku, baik sosial, agama, hukum gitu ya. Banyak kasus seperti kasus penambangan liar gitu ya, atau usaha-usaha yang memakan jalan, itu kan sebenarnya melanggar etika-etika sosial gitu ya. Mungkin kalau di sini saya pernah mendengar ketika nyepi misalnya orang tidak berkegiatan ekonomi, itu sebenarnya menunjukkan bahwa bagaimana orang-orang Bali sendiri menerapkan prinsip moralitas itu. Artinya mereka kalau secara ekonomi tidak bekerja sehari kan rugi, tetapi dengan adanya mereka hari-hari besar keagamaan, mereka tetap melakukan itu. Artinya tidak bekerja, karena disitulah ada nilai-nilai moral yang ingin dikembangkan. Artinya tindakan tidak mesti harus selalu menguntungkan diri, karena kita juga harus melihat bagaimana pedagog kita itu menciptakan suasana yang kondusif dan juga menguntungkan baik secara fisik maupun psikis bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, itu yang 3 perilaku itulah yang diharapkan, kalau kami dapat pesan dari waktu kuliah itu, yang diharapkan agar dapat disebarluaskan kepada siswa kita, mahasiswa kita maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, ini mungkin yang ideologi yang perlu kita tanamkan juga, bahwa ekonomi Indonesia diharapkan nanti berperilakunya dengan dasar ideologi Pancasila gitu ya. Mungkin sekarang tuh kita sudah mulai tergerus dengan adanya ideologi kapitalis, di mana tujuannya adalah keuntungan gitu ya, kemakmuran sendiri. Nah, sementara kita sebagai calon pendidik maupun sebagai bagian dari masyarakat diharapkan menanamkan kembali nilai-nilai ini, nilai luhur. Dan ini sebenarnya sudah tercermin di dalam kehidupan dimanapun ya di Indonesia. Saya melihat di beberapa daerah seperti di Bali saja kan, ketika saya beberapa kali berjalan-jalan ya, ini sebenarnya terpraktikkan gitu ya. Tetapi mulai tergerus dengan adanya pemodal-pemodal besar
yang mengambil usaha-usaha yang seringkali akhirnya kita mau tidak mau kadang-kadang ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan berperilaku seperti hal tersebut. Nah, sementara inilah menjadi tugas kita ke depannya nanti agar menciptakan perilaku yang pada akhirnya menjadi sebuah nilai yang sepakati bersama dan pada akhirnya kembali menyesuaikan dengan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila, di mana kemakmuran bersama adalah tujuan kita gitu. Nah, sekarang saya akan di sini mungkin lebih ke bagaimana sih salah satu praktik altruistik dalam perilaku ekonomi yang sebenarnya perlu kita ajarkan kepada anak didik atau siswa kita nantinya. Nah, ini adalah tujuan dari pendidikan ekonomi itu sendiri. Yang pertama adalah mungkin bagi kita yang berada di akademisi adalah untuk mengembangkan pembelajaran dan kurikulum yang ekonomi yang ideal, kemudian melakukan riset-riset yang terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat agar bisa ditemukan pola-pola atau fakta-fakta yang mengarah kepada terbentuknya ideologi ekonomi kita sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana ini yang penting membangun ideologi itu sendiri. Nah, itu tidak akan bisa terjadi kalau bukan kita. Mungkin secara dalam kehidupan sehari mungkin bisa tertanam, tapi dengan adanya kita sebagai akademisi, sebagai calon guru, itu akan menjadi lebih mudah karena kita sudah punya titik poin bahwa kita adalah guru yang akan menjadi orang yang diguru dan ditiru dan akan diikuti oleh siswa. Banyak inspirasi orang besar karena berasal dari gurunya, sehingga kita yang ada di sini mungkin adalah bagian penting dalam usaha penanaman ideologi tersebut. Nah, ini adalah bahasa ini adalah gambaran pasar Tuging. Nah, ini kalau di sana itu mungkin di sini juga ada ya pasar malam gitu ya, di pinggir jalan gitu kan. Yang Tuging juga di sini ya, Tuging kan. Kalau di sana itu biasanya sejarahnya itu di beberapa jalan tertentu pada malam-malam tertentu gitu. Dan mereka biasanya menggunakan jalan umum. Nah, tetapi pada kenyataannya sekarang semakin banyak pasar Tuging yang muncul di setiap wilayah. Karena memang secara dalam prinsip ekonomi kan kebutuhan mereka gitu ya, mereka ingin mendapatkan ada semacam kesepakatan tidak resmi akhirnya terbentuk seperti pasar gitu ya. Nah, yang uniknya adalah ketika mereka tidak bisa menggunakan jalan, mereka menggunakan lahan-lahan penduduk. Kalau di sini mungkin masih di jalan gitu ya, yang saya tampilkan. Seperti di bawah adalah contoh ketika dia menggunakan lahan penduduk. Dan disinilah yang ingin saya sampaikan bahwa altruisme itu, perilaku altruistik itu muncul. Jadi ketika kita ingin mengajarkan, ketika kita ingin mengatakan kepada siswa kita harus berperilaku altruistik, kan siswa seringkali bertanya bagaimana contohnya gitu ya. Nah, contoh terdekat adalah dengan melihat bagaimana di lingkungan sekitar. Nah, kalau di sini adalah ini hasil penelitian juga yang menggambarkan ternyata pola perilaku altruis itu muncul di pasar Tuging itu. Bagaimana bisa? Karena ada beberapa pola ternyata. Ada orang yang menggunakan lahan dengan menyewa, tapi ada juga yang cuma meminjamkan saja. Artinya penduduk setempat membiarkan saja orang memakai lahan mereka tanpa perlu dibayar. Nah, itu adalah contoh-contoh perilaku altruistik. Artinya ketika mereka mungkin bisa saja mengatakan bahwa mereka harus bayar gitu ya, tetapi dengan adanya rasa kebersamaan atau mungkin rasa saling memiliki atau rasa kedekatan kekeluargaan ataupun senasib gitu ya, ataupun satu lingkungan, hanya tidak perlu bayar. Nah, itu adalah contoh. Bahkan ada juga yang pedagangnya taruh saja, tidak tahu lahan siapa gitu ya, tetapi tidak ada yang protes. Nah, dari sisi pemilik lahan itu adalah bentuk perilaku altruistik. Nah, tetapi di sisi lain di pedagang juga terbentuk juga perilaku altruistik. Ketika mereka menggunakan lahan orang, mereka tetap menjaga kebersihan gitu. Kadang-kadang kan mungkin membayar listriknya atau membayar petugas kebersihan, membayar petugas keamanannya, itu adalah walaupun mereka menggunakan lahan orang, mereka tetap tanggung jawab moral gitu ya, tanggung jawab bahwa ketika orang memberikan kebaikan kepada mereka, mereka akan membalas dengan kebaikan pula. Nah, ini adalah gambaran. Nah, ini next saja. Nah, ini adalah mungkin hasil temuannya gitu ya. Ternyata ada beberapa kelompok hubungan antara pemilik lahan dengan pedagang gitu ya. Nah, berbeda dengan ekonomi pasar gitu ya. Ketika pemilik lahan berhubungan dengan platform, mereka wajib bayar. Tidak ada istilah gratis kan. Kalau dalam ekonomi kapitalis tidak ada istilah gratis, semua harus bernilai secara ekonomis. Tetapi panggilan alam. Mungkin saya matikan sih. Nah, tetapi ketika kita masuk ke ranah masyarakat kita, ternyata itu yang muncul.
bahwa ternyata perilaku altruistik itu masih berkembang di masyarakat. Nah inilah yang harus kita tanamkan ya kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita, kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa sebenarnya perilaku ekonomi yang altruistik itu tidak sepenuhnya bisa didapatkan dengan memberikan teori atau contoh-contoh yang global gitu ya. Tapi ajaklah mereka ke lingkungan terdekat, lingkungan sekitar. Nah, seringkali kita mungkin tidak sadar bahwa apa yang kita sampaikan ke orang tua gitu ya, kita sampaikan ke rumah, kepada saudara, kepada teman gitu ya, sebenarnya gambaran dari apa yang kita dapatkan di bangku perkuliahan. Nah, dengan adanya hal-hal seperti ini, maka ketika kita nanti ingin menjadi agen perubahan dalam pengembangan ideologi ekonomi Pancasila, maka ajaklah mereka dengan memberikan contoh-contoh terdekat. Jadi kalau kita melihatnya dari konsep ekonomi kapitalis, pasti akan bicaranya untung, rugi, untung. Tapi ketika bicara kepada konsep ekonomi Pancasila, maka kita akan bicara kepada kemakmuran bersama. Saya sejahtera, Anda sejahtera, kita semua sejahtera. Semoga ini menjadi sebuah wacana yang bisa menjadi semacam renungan bagi kita semua. Mungkin sampai di situ saja. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Ini anak-anak ada pertanyaan nih. Enggak. Sudah sangat jelas ya. Ini kita cukupkan sampai di sini. Acara dilanjutkan dengan visiting lecture oleh Profesor Dr. Suratno, MPD dari Universitas Lampung Mangkurat.